Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali santri SDI Abu Hurairah As-Sunnah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari platform atau aplikasi Google Classroom, yang mana aplikasi ini akan kita gunakan selama pembelajaran online. Maka dari itu, tujuan dari video ini agar Abu dan Ummu mengerti konsep dan penggunaan dari Google Classroom ini. Oke, langsung saja silahkan dibuka web browser dalam komputer Abu dan Ummu. Nah, setelah dibuka, Abu dan Ummu boleh mengetikkan di sini Google Classroom, ya, atau Abu dan Ummu pun boleh mengetikkannya di link URL di atas, classroom.google.com. Oke, langsung saja kita buka website dari Google Classroom. Baik, jika Abu dan Ummu telah masuk ke dalam website Google Classroom, jika Abu dan Ummu belum pernah menggunakan Google Classroom, maka Abu dan Ummu harus memasukkan kembali akun Google yang Abu dan Ummu miliki. Oke, seperti contohnya ini tampilannya. Jika kita belum pernah mencoba masuk ke dalam Google Classroom, ya, kita langsung next saja. Nah, masukkan password yang Abu dan Ummu miliki pada akun Google Abu dan Ummu. Baik, kita langsung next. Setelah kita login, maka kita langsung masuk ke tampilan atau halaman utama dari Google Classroom. Ini adalah bentuk tampilan utama dari Google Classroom, ya. Belum ada kelas-kelasnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara masuk ke kelas di Google Classroom dan bagaimana konsep atau bentuk dari Google Classroom ini. Oke, itu tampilan awalnya ya. Berarti sekarang kita sudah sukses login ke dalam Google Classroom. Baik, sekarang saya akan mempraktikkan. Saya sebagai guru dan Abu dan Ummu nantinya sebagai murid di kelas. Baik, ini halaman utamanya. Nanti jika kelasnya ada 4 atau 5, di sini akan ada beberapa kotak tergantung kelas yang kita masuki. Ketika pelajaran PAI misalnya, maka Abu dan Ummu masuk ke kelas PAI. Caranya seperti apa? Tinggal klik saja. Klik, langsung masuk ke kelas PAI. Oke. Nanti tugas-tugas Abu dan Ummu bisa lihat di sini. Bagaimana bentuk tugasnya akan kita pelajari. Baik, sekarang saya akan membuat tugas materi untuk santri-santri yang masuk kelas saya. Baik, saya akan buat terlebih dahulu. Abu dan Ummu setelah membuat 2 berkas, yaitu pertama berkas materi, lalu kedua tugas. Baik, di manakah santri bisa menemukan tugas tersebut? Ya, setelah kita masuk ke dalam kelasnya, ya, kita kan sudah masuk ke dalam kelasnya nih. Lalu kita bisa mengecek apakah ada tugas baru atau materi baru di laman stream. Ya, nah di sini adalah dashboard di mana kita bisa mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Ya. Sekarang jika kita lihat, sekarang sudah ada penambahan 2 berkas baru. Yang pertama materi ke-1
dan yang kedua tugas materi ke-1. Baik, diperhatikan ini sangat penting. Jika materi itu ikonnya adalah buku seperti ini, ya, ikonnya buku. Adapun tugas dia ikonnya seperti assignment menggunakan papan jalan, ya, seperti inilah intinya. Ini adalah icon yang digunakan untuk menandakan bahwasanya berkas ini adalah tugas materi. Adapun gambar seperti bookmark ini materi, bukan tugas. Ini tugas, ini materi. Oke. Nah, ini adalah berkas yang dikirimkan oleh pengajar kepada santrinya. Maka jika ada berkas baru silakan dicek dan dikerjakan. Baik, artinya sekarang saya sudah mengirimkan 2 berkas, materi dan tugas. Sekarang kita buka materinya, ya. Baik, ini adalah laman dari materi ke-1. Setelah kita klik berkas materi, maka kita akan masuk ke laman ini. Ya, kita baca materi ke-1 perkenalan dengan bahasa Arab. Oke, ini adalah materinya, dibaca deskripsinya, baca dan hafalkanlah. Ini datanya, silakan dibuka. Nanti bisa berupa video, gambar, dan lainnya, silakan dicek saja, oke? Nah, ini adalah materi. Baik, contoh kita buka materinya. Sekarang materinya berupa gambar misalnya, ya. Nah, perintahnya apa? Baca dan hafalkanlah. Berarti kerjakan sesuai perintah. Ini adalah modulnya atau tugasnya. Baik, mengerti? Setelah itu kita akan masuk ke dalam laman assignment. Setelah kita mempelajari materinya, lalu kita kerjakan tugasnya. Tugas materi ke-1. Salinlah kalimat pada gambar di bawah ini dengan benar. Oke, berarti perintahnya salinlah. Nanti tergantung dilihat tugasnya seperti apa. Sekali lagi, ini masih hanyalah sebagai contoh. Ini adalah berkasnya, silakan dibuka. Nanti tugasnya mungkin bisa di dalam berkas ini atau dijelaskan juga dalam deskripsi, ya. Intinya jika terdapat berkas di sini baik berupa gambar maupun video, silakan dibuka dan dilihat. Hanya cukup klik saja, ya. Karena saya memberikan berkas di sini berupa gambar, maka dibuka, ya. Kita klik, anggaplah ini sebagai tugasnya. Tadi tugasnya adalah salinlah kalimat pada gambar di bawah ini, ya. Artinya santri-santri harus menyalin kalimat-kalimat yang terdapat di dalam gambar ini. Oke, intinya kerjakanlah tugas sesuai dengan apa yang ditugaskan. Lihat dulu tugasnya apa, lalu silakan dikerjakan. Nanti salin di buku, tulis di buku, sudah selesai difoto. Oke, lalu gimana Ustadz? Setelah itu upload gambar tugas tersebut ke dalam tugas materi. Nah, tugas materinya apa? Oke, sekarang kita mengerjakan tugas materi ke-1. Sekarang para santri mengumpulkan tugasnya ke dalam laman tugas materi ke-1. Kalau nanti para santri mengerjakan tugas materi kedua, maka pengumpulan tugasnya pun, penguploadan tugasnya pun di dalam tugas materi kedua. Oke, karena sekarang kita mengerjakan tugas materi ke-1, kita telah mengerjakan perintahnya, kita telah baca, kita tinggal mengumpulkan saja. Maka kita menuju ke add or create, kita pilih, lalu file, select files from your device. Kita pilih filenya. Oke, apa saja misalnya ini fotonya, ya. Misal ini fotonya. Oke, langsung kita upload. Tunggu dia sampai selesai penguploadan ke dalam Google Classroom.
lalu kita turn in. Artinya tugas telah kita berikan. Oke. Nah, ini artinya tugas telah kita serahkan ke pengajar. Oke, mengerti ya? Secara basic itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan selama beberapa waktu pembelajaran online ini. Saya harap Abu dan Ummu mengerti dengan baik bagaimana skema penggunaan dari Google Classroom ini. Jikapun ada hal-hal yang masih membingungkan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanya, tidak apa-apa, agar pembelajaran kita lancar dan berjalan dengan baik. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ke Abu dan Ummu. Semoga pembelajaran kita lancar ke depannya dan berjalan dengan baik. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.